Selamat sore para Bapak Ibu peserta PKPA pada sore hari ini. Bagaimana, masih bersemangat? Baik, oke. Untuk sesi kali ini, untuk hukum acara persaingan usaha yang kedua, saya perkenalkan diri, saya selaku yang membawa acara di sini. Perkenalkan, nama saya Tri Utomo Wiryantono, SHMH, anggota Pradi DPC Denpasar, NIA 9310488. Baik, untuk mengisi sesi kali ini, di sebelah saya sudah hadir Ibu Dr. Iva Sudewi, SHMHum. Selamat sore, Ibu. Halo, selamat sore semuanya. Ya. Selamat sore semuanya. Bagaimana, Ibu, kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, Sehat-sehat saja. Baik, terima kasih. Baik, saya perkenalkan dulu profil Ibu Iva Sudewi. Beliau ini adalah hakim karir. Beliau sudah menjadi hakim sejak tahun 1991 ya, Ibu ya? Ya. Baik. Kemudian beliau sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Yang saya ketahui, Ibu juga menjadi hakim Bom Bali 1 ya, Ibu ya? Ya, tahun 2003. 2003. Ya. Untuk terdakwanya Amrosi ya, Ibu ya? Terdakwanya saya Imam Samudra. Imam Samudra, Ya. oke. Hukum mati waktu itu ya. Ya. Kebetulan waktu itu saya ingat waktu itu Ibu yang ikut juga selaku Ya, majelis hakim di majelis sana. hakim. Kemudian setelah dari Pengadilan Negeri Denpasar, Ibu bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya, Ibu ya? Ya. Ya, kemudian sempat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelahnya Ibu selaku sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Ya, betul. Wakil Pengadilan Negeri Semarang. Ya, wakil Ya. ketua pengadilan Semarang. Wakil Pengadilan Jakarta Utara. Ya. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya. Dan sekarang Ibu sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, ya, Ibu ya. Betul. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, Ibu, karena untuk yang sesi yang kali ini, mungkin tadi Bapak Ibu peserta PKPA dari Pak Dr. Westre sudah disampaikan lebih banyak mengenai teorinya ya, mengenai teorinya untuk persaingan usaha. Nah, kali ini praktisinya. Nah, yang akan menjadi sebagai pembicara ini adalah praktisinya, karena Ibu sebagai hakim di sini akan lebih banyak bagaimana nanti hukum acaranya ya di pengadilan seperti apa nanti. Ya. Baik, untuk waktu kami persilakan Ibu Iva menyampaikan. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri Utomo ya, selaku moderator ya, pada sore hari ini, dan seluruh peserta PKPA yang saya hormati, baik yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah semuanya ya. Selamat bertemu kembali, ini yang ketiga kalinya saya mengikuti menjadi pengajar di PKPA ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Saya lihat ini masih baru fresh graduate ya, sehingga masih segar-segar. Saya lihat otomatis pasti ingatannya juga masih terhadap teori-teori hukum, ilmu hukum juga masih segar. Baik, para peserta semua yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan memberikan materi mengenai hukum acara pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU. Tadi sudah diberikan materi oleh Pak Wayan Westre mengenai teori-teorinya ya. Jadi sedikit sudah mengetahui kenapa mesti harus ada dibuat aturan tentang persaingan usaha, ya kan? Kenapa mesti itu? Kenapa sih orang berusaha mesti harus diberikan rambu-rambu? Kemudian bagaimana siapa disebut dengan pelaku usaha? Apa saja yang dibatasi, perjanjian apa saja yang dilarang, ya kan? Kemudian tindakan-tindakan apa saja yang dilarang, itu kira-kira yang sudah diberikan. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa dalam hal pelaku usaha ini keberatan terhadap putusan KPPU, maka ini saya jadi kita lihat dulu dasar hukumnya ya.
Jadi apa sih dasar hukum dari ajukan keberatan terhadap hukum acara ya? Hukum acara dalam pemeriksaan keberatan putusan KPPU. Tentunya pasti Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Jadi kita hakim dalam bertindak itu kita mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum. Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat itu kita harus pahami. Kemudian Perma nomor 3 tahun 2019, ini dulu Perma ini diatur dalam Perma nomor 5 ya. Perma nomor 3 tahun 2005. Kemudian Perma ini diperbaharui karena sudah out of date menjadi Perma nomor 3 tahun 2019. Dan tentunya peraturan pemerintah nomor 75 tahun 99 tentang KPPU. Jadi kita sebagai hakim juga harus tahu apa saja sih kewenangan-kewenangan KPPU, apa saja sih sanksi-sanksi atau putusan-putusan yang dapat dijatuhkan oleh KPPU. Tadi mungkin sudah dijelaskan KPPU itu lembaga apa sih? Kalau saya bilang itu satu-satunya lembaga yang super body luar biasa. Apa? Karena apa? Kalau kita lihat kembali pasal berapa ya? Kewenangan KPPU ya. Kewenangan KPPU itu berwenang mulai dari melakukan penyelidikan. Ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa KPPU punya berinisiatif untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan persaingan curang, gitu kan? Jadi dia bisa melakukan penyelidikan sendiri, penyidikan sendiri, kemudian dia mengumpulkan bukti-bukti sendiri, ya, mengumpulkan bukti-bukti sendiri. Setelah itu dia membuat apa? Membuat tindakan sementara. Tindakan sementara untuk menentukan apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Nah, setelah dia mengumpulkan bukti-bukti, kemudian dia membentuk tim untuk melakukan penelitian, penelusuran. Kemudian itu memanggil saksi-saksi, memanggil para pelaku usaha. Setelah itu dia menuntut, ya kan? Menuntut pelaku usahanya bahwa pelaku usaha ini didakwa melakukan tindak pidana ini, melanggar pasal ini. Kemudian pelaku usaha ini dituntut dengan hukuman denda sekian. Kemudian pelaku usaha dan setelah itu apa pada akhirnya? KPPU ini juga mempunyai kewenangan untuk memutus. Nah, coba mana ada di Indonesia ini suatu lembaga yang diborong semua dari hilir sampai hulu. Benar nggak Pak? Iya kan? Itu super body-nya KPPU. Kalau orang bilang KPK super body, ini KPPU sebetulnya lebih super body lagi. Kalau KPK kan hanya penuntutan, tapi KPPU mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, membuat surat dakwaannya, ya kan semacam surat dakwaan kan itu, menuntut sampai memutus itu ada di KPPU, hanya ada di KPPU. Jadi itulah super body-nya. Tapi memang karena undang-undang kita seperti itu ya apa boleh buat, dan itu sampai saat ini juga rupanya diterima oleh masyarakat ya. Namun demikian undang-undang memberikan kemungkinan dalam hal KPPU ini membuat putusan, kemudian putusannya tidak diterima dengan baik oleh para pelaku usaha, maka pelaku usaha diberikan ruang untuk mengajukan keberatan. Kemana dia mengajukan keberatan? Keberatannya diajukan ke pengadilan negeri. Ya. Nah, jadi apa sih keberatan? Keberatan adalah suatu upaya hukum yang disediakan bagi pelaku usaha, ya, atau para pelaku usaha. Jadi karena kadang-kadang yang diajukan oleh KPPU yang dijadikan apa ya namanya istilahnya itu tergugat ya, itu bukan hanya satu, tapi kadang-kadang banyak. Misalnya yang seperti pernah saya pegang perkaranya ialah dalam kasus mengenai pengaturan distribusi semen. Nah, jadi semua pelaku usaha di bidang semen Gresik, semen Andalas, semen ini semua pelaku usaha semen itu semua kena semua. Jadi dianggap
KPPU menganggap bahwa ada suatu persaingan tidak sehat, yaitu dalam hal pengaturan distribusi semen. Jadi misalnya hanya wilayah ini yang boleh dimasuki oleh semen ini, hanya wilayah ini yang boleh di pembagian wilayah, kan ada istilah pembagian wilayah kan di situ. Hanya produk semen Andalas hanya boleh mendistribusikannya di sekitar Sumatera, Gresik hanya di Jawa dan Madura. Kemudian semen apalagi di Garuda misalnya ada Jakarta dan Jawa Barat, hanya seperti itu. Padahal pelaku usaha itu sebetulnya boleh kan, kalau namanya juga persaingan, bebas persaingan kan, dia mestinya semen Gresik bisa ke Sumatera bisa, tapi mereka itu tidak bisa. Nah, kemudian itu diduga bahwa ternyata ada pembagian wilayah. Bagaimana pembagian wilayah itu? Caranya ya bisa aja. Jadi KPPU mengumpulkan bukti-bukti bahwa mereka telah melakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara diam-diam, mungkin dengan kode-kode tertentu, mungkin dengan entah pertemuan rahasia atau dengan komunikasi apa, mereka membuat suatu kesepakatan. Oke, saya bagiannya ini ya, kamu nggak boleh kesini ya, kamu kesini ya, kamu kesini. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Karena kalau kita punya, misalnya Anda punya pabrik punya warung kopi gitu. Di sana juga ada warung kopi, di sana warung kopi. Boleh nggak kita membatasi ke daerah Dalung dan sekitarnya hanya boleh warung kopi ini, yang hanya penduduk Dalung dan sebagainya hanya boleh minum di warung kopi ini. Penduduk Kuta hanya boleh di warung kopi ini, ya kan nggak boleh seperti itu. Itu mereka bikin diam-diam gitu. Meskipun itu toh juga sebetulnya bisa dinikmati semua, tapi itu yang seperti itu tidak boleh menjadi persaingan curang, ya. Nah, jadi keberatan diajukan oleh pelaku usaha atau terlapor, namanya istilah pelapor dan terlapor, itu ke pengadilan negeri di wilayah hukum pelaku usaha tersebut, ya. Baik. Jadi misalnya pelaku usaha ini diputus di KPPU kan hanya ada satu di tingkat pusat ya, diputus di Jakarta. Kemudian kalau misalnya kayak tadi semen Gresik karena wilayah hukumnya adalah Surabaya, dia mengajukannya ke Pengadilan Negeri Surabaya, bukan di Pengadilan Negeri di mana tergugat. Kalau di hukum perdata kan mestinya di tempat tergugat. Kalau ini enggak, kalau KPPU ini ada di keberatan diajukan di tempat, di domisili di mana pelaku usaha tersebut. Ya, diingat-ingat ini ya. Nah, kemudian bagaimana tata cara pengajuan keberatan? Keberatan diajukan dalam waktu 14 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan. Jadi KPPU membuat putusan hari ini, kemudian putusan tersebut diberitahukan apabila para pelaku usaha hadir dalam putusan itu tidak diberitahukan, tapi apabila tidak hadir akan diberitahukan melalui surat oleh KPPU. Nah, 14 hari sejak diterima surat pemberitahuan tentang putusan itulah dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Nah, jadi pelaku usaha ini diatur dalam pasal 44, pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan KPPU dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Ya. Hari apa yang digunakan? Pengertian hari adalah hari kerja. Kalau sudah dapat ini belum? Niaga. Kepailitan, sudah dapat belum? Sudah ya, kalau kepailitan itu kan, undang-undang kepailitan kan menganut pengertian hari adalah hari kalender. Ya kan? Kalau ini hari kerja, jadi normal, biasa. Ya, mungkin hanya satu-satunya adalah undang-undang kepailitan, digunakan hari kalender. Ya. Dan dalam ini, saya tadi juga sebelum ke sini, saya tadi ikut dalam pembahasan RUU, perubahan RUU kepailitan, akan dirubah menjadi hari kerja. Karena menyulitkan ya, kalau misalnya jatuh ke hari Jumat, atau jatuh ke hari-hari, sekarang kan banyak libur-libur yang digandeng, libur-libur nasional, itu kan merepotkan sekali. Cuti bersama. Ya, cuti bersama itu akan repotkan sekali, sehingga akan dirubah dalam RUU, nanti dirubah menjadi hari kerja. Baik. Kalau mungkin ketika saya menerangkan kemudian ada yang mau ditanyakan, silakan tunjuk jari ya, yang di studio ya, atau maupun di rumah. Di rumah boleh bertanya kan? Boleh ya. Baik. Saya akan sedikit mundur mengenai tadi sudah disebutkan, diterangkan belum sama Pak Wester, proses hukum pasca putusan KPPU. Ya, jadi terhadap putusan KPPU itu pelaku usaha ini ada 3 opsi.
Opsi pertama yaitu menerima putusan dan melaksanakan. Ya. Menerima putusan dan melaksanakan. Yang kedua, tidak menerima putusan dan mengajukan keberatan. Ini yang sedang kita bicarakan. Atau yang pilihan ketiga, opsi ketiga yaitu tidak menerima putusan serta tidak mengajukan keberatan. Jadi bandel ini. Tidak menerima. Kalau menerima putusan dan melaksanakan artinya kan dia melaksanakan putusan, bunyi putusannya KPPU pasti menyatakan salah. Karena kan dia sudah melakukan mengenai pemeriksaan pendahuluan kan. Pemeriksaan pendahuluan itu untuk sampai ditindaklanjuti pasti mereka sudah yakin bahwa pelaku usaha ini telah melakukan suatu pelanggaran, gitu kan. Nah, pasti muaranya putusannya pasti bersalah. Kalau putusannya bersalah pasti ada hukuman, ya kan? Hukumannya apa yang bisa diberikan? Denda, pencabutan, nanti ada kita sampai ke hukuman ya. Nah, terhadap putusan ini pelaku usaha bisa mengajukan keberatan. Jadi tadi opsi pertama dia menerima dan melaksanakan. Opsi kedua tidak terima, mengajukan keberatan ke pengadilan. Opsi ketiga tidak terima putusan dan tidak mengajukan keberatan. Nah kalau seperti ini bagaimana? Jadi dia bandel, dia tidak mengajukan keberatan juga, dia diem aja. Terus bagaimana? Nah, ini diajukan ke polisi, ya. Jadi apa ya? Kalau kita dibilang apakah ini, nanti tanya ke Pak Westra, apakah ini hukum publik? Apakah ini hukum privat? Apakah ini hukum masuk ke hukum mana? Coba kita nanti diskusikan. KPPU ini termasuk badan hukum privat atau publik? Karena dia apabila tidak melaksanakan isi putusan menjadi pidana, ya kan? Tetapi sebetulnya itu adalah kalau di ranah hukum perdata, tetapi bermuara ke publik ya, ke pidana. Nah, baik. Kemudian bagaimana pendaftaran keberatan? Tata cara pendaftaran keberatan. Keberatan biasa diajukan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan dan dasar hukum keberatan. Ini mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyinggung mengenai saya sering sekali, saya sebagai hakim tinggi ini sering sekali menerima gugatan, menerima keberatan, menerima apa yang diajukan oleh para pengacara tentunya ya. Nah ini ngomong ini adik-adik ini mau jadi calon pengacara. Membuat gugatan memang ada formatnya ya. Tapi janganlah Anda terlalu kaku dengan format itu. Jadi buatlah gugatan itu seperti cerita. Perceraian deh misalnya ya. Ini saya sedikit melenceng sedikit ya nggak apa-apa ya. Biasanya perceraian. Buatlah seperti cerita bahwa si A telah menikah dengan si B pada tanggal sekian ini. Kemudian dalam pernikahan tersebut apa kejadian apa. Kemudian selanjutnya bagaimana. Buatlah seperti cerita sampai akhirnya yang tadinya bahagia ini menjadi tidak bahagia karena persoalan-persoalan ini gitu. Itu misalnya perceraian. Kalau misalnya soal tanah ya gitu. Asal mula perolehannya bagaimana, bisa menjadi ini, bisa menjadi jatuh ke tangan ini bagaimana, kemudian status tanah itu seperti apa, itu uraikan seperti membuat cerita. Suatu cerita yang bagus itu akan menghasilkan muara yang bagus. Saya akhir-akhir ini terus terang aja, saya kadang-kadang, aduh ini kok gugatannya seperti ini ya. Saya pusing sekali, jadi akhirnya hakim-hakim yang demikian akhirnya hasilnya juga nggak bagus, pasti akan dinyatakan tidak dapat diterima atau karena tidak pandai membuat rumusan, pada akhirnya yang sebetulnya ini bisa dikabulkan menjadi tidak, karena antara rumusan dengan output dengan petitumnya itu tidak sinkron, misalnya seperti itu. Sering sekali saya menemukan yang seperti itu. Jadi pada kesempatan belajarlah. Saya tapi kalau saya kan sudah di beberapa tempat ya, pengacara-pengacara Jakarta itu luar biasa, dia membuat bahasa itu, jadi jangan takut, gugatan tebal-tebal tidak apa-apa, tapi ceritanya runtut dan komplit. Ya, jangan terlalu simple, ceritanya runtut dan komplit sehingga akan menghasilkan outputnya pasti akan bagus. Nah, begitu juga ini dalam
mengajukan keberatan terhadap kemukakan alasan-alasan. Selalu pengalaman saya, keberatan-keberatan ini selalu diajukan oleh biasanya kan dengan lawyer ya keberatan. Itu selalu alasannya adalah apa? Selalu bukti. Jadi KPPU itu kan memang bukan penyidik juga, dia hanya kuasi peradilan ya. Dalam melakukan penyidikan dia bertindak seperti penyidik, tetapi penyelesaiannya dia berdasarkan pada hukum keperdata. Jadi dalam pasal ini dalam menilai pembuktian dia pembuktian secara keperdataan. Nah itu kadang-kadang sering kurang pas atau apa, itu yang sebetulnya sasaran paling empuk dalam pembuktian misalnya. Apalagi KPPU punya kewenangan untuk bukti yang bersifat negatif ya Pak ya. Tadi dijelaskan ya, sudah ya. Jadi artinya bukti itu bukan bukti hanya persangkaan gitu, hanya suatu persangkaan. Persangkaan itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan. Meskipun itu harus didukung dengan bukti-bukti yang lain. Nah, seperti salah satu contohnya begini. Misalnya, saya pernah pegang juga tentang waktu itu distribusi bawang putih. Ya, jadi bawang putih itu ceritanya begini. Bawang putih berasal dari Cina. Di Cina ini bawang putih itu sangat murah. Tapi ketika sampai ke Indonesia, di pasar di Indonesia itu bawang putih itu mahal. Jadi bisa naiknya berapa puluh kali lipat gitu dari padahal itu impor bawang putih itu. Bawang putih itu impor gitu yang kita bawang putih itu. Nah, terus di mana ini bisa seperti ini? Nah, karena distributor bawang putih ini dikumpulkan kemudian semua oleh KPPU didakwa mereka telah melakukan suatu perjanjian price fixing ya. Jadi menaikkan harga sehingga mereka dengan cara membatasi kuota impor. Jadi sengaja mereka diberikan kuota impor 1000 gitu, 1000 ton gitu, dia hanya ngambil sedikit. Sehingga peredaran bawang putih di dalam negeri menjadi sedikit. Sehingga akhirnya bisa menaikkan harga. Nah, kemudian pelaku bawang putih di mana? Batam, di Medan, di Tanjung Priok dan sebagainya, itu mereka memang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pelaku bawang putih di Jawa Timur? KPPU membuat kesimpulan bahwa diduga mereka telah melakukan suatu komunikasi untuk price fixing sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang sama, dengan harga yang tinggi. Nah, itu sebetulnya tidak, kalau kita lihat secara hukum pembuktian, mereka tidak pernah menemukan ada suatu kesepakatan di sini. Tetapi di KPPU dimungkinkan hukum acara seperti itu. Ya. Nah, ini tantangan juga untuk kita hakim-hakim di pengadilan dan Anda semua nanti di yang akan menjadi calon-calon advokat. Ya. Bagaimana menemukan ini, celah-celah ini. Hubungan ini dengan teori hukum pembuktian. Apakah bisa? Apakah memang pembuktian yang seperti ini tuh boleh? Apa dasarnya? Apakah dalam hukum perdata boleh? Apakah dalam hukum pidana boleh? Seperti itu. Ya, karena dasarnya untuk pembuktian adalah tetap digunakan hukum pembuktian yang ada di KUH Perdata. Tapi itu yang sering digunakan. Ya. Baik. Kemudian keberatan diajukan oleh beberapa pelaku usaha terhadap putusan yang sama, diberikan nomor perkara yang sama. Ini administrasi di pengadilan ya. Keberatan itu didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pengadilan atau melalui e-filing ya. Jadi saat ini pengadilan kan sudah ada e-court ya. Yeah. Sudah tidak perlu lagi datang. Sudah dicoba belum? Sudah. Yeah. Sukses ya. Jadi sekarang sudah melalui e-filing, biayanya lebih murah. Anda sudah harus punya akun juga ya, pengacara. Baik. Persidangan keberatan dilakukan oleh majelis terdiri dari 3 orang hakim.
Kemudian hukum acara yang digunakan hukum acara perdata dan jangka waktu pemeriksaan 30 hari. Hanya 30 hari, ingat ya. 30 hari sejak disidangkan. Ini sangat amat mepet. Anda jangan mengira bahwa dalam perkara KPPU ini pelaku usahanya hanya satu. Seperti yang pernah saya alami, bawang putih itu ada 42 distributor bawang putih seluruh Indonesia. Nah, bagaimana mengumpulkan mereka? Mereka itu saling kemudian ini kita nanti akan sampai bahwa keberatan terhadap perkara yang sama bisa diajukan ke pengadilan yang sama. Jadi begini, tadi kan dikatakan bahwa keberatan diajukan ke pengadilan negeri di mana pelaku usaha bertempat tinggal. Jadi yang di Medan diajukan di Medan, di Batam diajukan di Batam, yang di Surabaya di Surabaya, yang di mana? Yang di Tanjung Karang di Tanjung Karang, Palembang dan sebagainya. Ada 42. Nah, kemudian KPPU kan hanya satu. Tidak mungkin dia mendatangi ke 42 pengadilan negeri ini. Nah, dalam hal demikian, KPPU bisa bermohon kepada Mahkamah Agung agar sidangnya dijadikan satu ke satu pengadilan. Biasanya ya dia mintanya di Jakarta, ya. Kalau memang itu ada salah satu pihaknya di Jakarta. Kalau waktu saya Semen Gresik, karena pihaknya banyak di Jawa Timur, jadi dia mintanya di Jawa Timur, ya. Surabaya. Surabaya waktu itu, ya. Nah, jadi waktu itu juga ada jamu juga di Semarang, ya. Waktu itu obat-obatan dan obat-obatan tradisional itu herbal ya, itu ada di Semarang. Nah, jadi 42 pelaku usaha ini bermohon pada Mahkamah Agung kemudian menunjuk satu pengadilan bisa disidangkan di satu tempat. Ada pertanyaan? Oke. Terus itulah yang membuat kita menjadi sangat ribet ya, karena 42 pihak masing-masing membuat jawaban, masing-masing membuat defend bahwa ini putusan KPPU ini nggak benar terhadap kami, misalnya terhadap pelaku usaha ini, karena kami tidak pernah melakukan ini, bukti ini mengatakan ini, bukti ini kami tidak terbukti melakukan ini, masing-masing seperti itu, meskipun pada intinya mereka pasti menolak putusan. Nah, dan ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari, sehingga 30 hari sejak disidangkan. Pelaku usaha 1, 2, 3, 4, 5, 6 datang, 7, 8, 9, 10, 11 tidak datang, ya kan? Yang selanjutnya tidak datang. Hari berikutnya yang ini tidak datang, yang ini datang. Hari itu seperti itu. Terus begitu. Nah, ini memang harus ekstra cepat, lari cepat ya. Baik. Karena hanya 30 hari, maka pemeriksaan ini dilakukan tanpa melalui proses mediasi. Ya, tidak ada mediasi. Kemudian KPPU menjadi pihak termohon. Tadi kan permohonan keberatan terhadap putusan KPPU, bukan gugatan ya, permohonan keberatan. Jadi KPPU sebagai pihak termohon keberatan, ya. Terus pada persidangan pertama, KPPU sebagai pihak itu wajib menyerahkan putusan beserta berkas. Jadi ketika sidang pertama KPPU datang, dia harus menyerahkan ini loh, kepada majelis. Ini berkas perkaranya, ini bukti-buktinya semua, gitu. Nah, itu diatur dalam perma itu ya, diatur dalam perma bahwa KPPU harus menyerahkan berkas perkara. Jadi bukan pemohon yang mengajukan tapi KPPU. Kemudian setelah dibacakan keberatan pemohon, kemudian termohon mengajukan tanggapan. Kayak tadi itu seperti yang pengalaman saya, 42 tanggapan ini harus kita selesaikan dalam waktu cepat, masing-masing membacakan tanggapannya. Repot banget kan, bisa dibayangkan. Ya. Nah, ini sudah saya ceritakan tadi. Dalam hal keberatan yang sama diajukan pada beberapa pengadilan negeri di tempat domisili pelaku usaha, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan untuk menyidangkan perkara tersebut. Ya. Kemudian Mahkamah Agung menetapkan pengadilan ditunjuk untuk menyidangkan perkara. Setelah 7 hari menerima pemberitahuan penunjukan pengadilan tersebut, maka pengadilan ditunjuk segera membuat penetapan untuk menghentikan pemeriksaan dan mengirimkan pengadilan yang tidak ditunjuk,
mengirimkan berkasnya beserta sisa panjar. Jadi tadi misalnya pengadilan Surabaya yang ditunjuk, pengadilan Jakarta, pengadilan Gresik, pengadilan Sidoarjo menghentikan perkara sidangnya, kemudian mengirimkan berkasnya beserta sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya. Baru setelah semua masuk, baru dibuka lagi persidangan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya menghitungnya sisanya itu, sisa persidangan yang sudah dilewati, baru dihitung untuk menyelesaikan sampai dengan putusan. Ya, jadi jangan kaget kalau dapat suatu saat dapat klien tentang keberatan terhadap KPPU, Anda harus gerak cepat, ya. Baik, syarat pendaftaran biasa surat kuasa, kemudian mengajukan permohonan keberatan, kemudian salinan putusan KPPU. Sebenarnya salinan putusan KPPU ini sebetulnya kewajiban bukan dari kewajiban memohon keberatan, tapi ada di KPPU sendiri. Jadi tidak terlalu penting ya salinan putusan. Boleh diajukan, boleh tidak. Dalam hal syarat tersebut belum lengkap, maka permohonan keberatan tidak bisa didaftarkan. Ya. Baik. Kemudian pemeriksaan di pengadilan ditunjuk. Pengadilan yang ditunjuk bersidang menunggu limpahan berkas perkara di beberapa pengadilan yang lain yang ditunjuk. Yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi kita nunggu dihentikan dulu sementara sidangnya ini. Begitu ada permohonan, jadi KPPU akan mohon pada majelis, kami sedang mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung agar perkara yang disidangkan di beberapa tempat dipindahkan semua di sini. Oh baik, kalau begitu kita skor sementara, kita tunda kemudian sampai dengan berkas perkara yang lain masuk ke pengadilan sini, baru kita lanjutkan. Ya, jangan waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak majelis menerima berkas perkara dari pengadilan lain. Ya, ini agak lain memang hukum acaranya. Baik, pembuktian dalam keberatan. Pemeriksaan keberatan hanya mengenai putusan KPPU yang menjadi objek keberatan. Majelis tidak melakukan pemeriksaan bukti. Nah, ini yang menjadi tantangan, ya. Jadi apa sebetulnya keberatan itu? Karena di sini majelis tidak lagi memeriksa bukti. Bukti itu diselesaikan di KPPU. Ini saya pesan aja kalau suatu saat Anda menerima klien di mana salah satu pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut berurusan dengan KPPU, ketika persidangan di KPPU itu dimatangkan benar. Disitulah sebetulnya ajang Anda untuk benar-benar mengkritisi KPPU di situ. Jadi apakah memang pelaku usaha yang Anda bela ini, pelaku usaha yang menunjuk Anda sebagai lawyer ini benar-benar memenuhi syarat sebagai pihak terlapor. Apakah memiliki kualitas untuk bisa diajukan atau dijatuhi hukuman sebagai telah melakukan perbuatan curang, ya. Karena disitulah. Jadi kalau sudah di pengadilan sudah ajukan keberatan itu sebetulnya lebih ke formalitas administrasi. Dipastikan legal standingnya, Ibu, ya. Pastikan legal standingnya, sebagai pemohon, ya. Betul. Jadi pastikan legal standingnya, kemudian bukti-buktinya itu di situ. Jangan berpikir nanti aja diselesaikan di pengadilan, akan repot. Kan dalam proses KPPU ini, dalam proses pemeriksaan KPPU kan seperti persidangan biasa. Sudah dijelaskan tadi, ya. Seperti persidangan biasa. Jadi pelaku usaha diundang ke KPPU, di situ pelaku usaha disuruh membeberkan bukti-buktinya. Ya, di situ dia juga punya kesempatan untuk membela diri. Undang-undang mengatakan bahwa pelaku usaha wajib, ya kan, wajib menyerahkan bukti-bukti kepada KPPU. Jadi seperti tadi misalnya, ini misalnya contohnya adalah tahun 2019 yang lalu ada putusan KPPU yang mengenai antara Honda dan Yamaha, PT Honda Astra, ya kan? Astra dengan Yamaha, di mana ada pihak ketiga, para pelaku usaha di bidang motor, mungkin entah Kawasaki atau apa, mengajukan keberatan ke KPPU, mengatakan bahwa
antara Honda dan Yamaha itu ada persekongkolan. Kong kali kong gitu. Kong kali kong dalam hal apa? Menentukan harga. Jadi kalau Honda mengeluarkan Honda Beat, Yamaha mengeluarkan apa padanannya. Kalau ini mengeluarkan NMAX, ini mengeluarkan apa. Kalau ini mengeluarkan apa, ini mengeluarkan apa. Coba perhatikan. Saya rasa handphone gue juga ya. Iya kan? Ya, Apple mengeluarkan apa, Samsung apa. Apple ini saya rasa gitu ya, saya rasa gitu. Dan itu sebetulnya sudah apa ya? Sudah semacam sebenarnya sudah biasa banget di dalam Nah, tetapi ini bisa dibuktikan gitu. Artinya bahwa kong kali kong ini mungkin kalau misalnya handphone mungkin kita nggak bisa, mungkin sulit dibuktikan. Tapi di persaingan usaha antara PT Astra dengan PT Yamaha ini bisa dibuktikan di mana para direktur ini pernah melakukan pertemuan. Direktur dirut PT Honda Astra Motor dengan Yamaha ini pernah melakukan pertemuan. Nah, itu yang diduga. Kita nggak tahu ya, namanya mungkin mereka makan-makan, minum-minum atau ngopi-ngopi, ya kan? Nah, itu yang dijadikan bukti oleh, jadi artinya kan itu mungkin tidak ada yang mendengar, tapi itu hanya dugaan-dugaan bahwa pada tanggal sekian-sekian dirut PT Honda Astra Motor bertemu dengan PT Yamaha di di warung kopi Magendra, kayak gitu. Iya kan? Entah mereka mungkin hanya kebetulan kenal, kebetulan ngobrol, tapi itu dikumpulkan sebagai patut diduga. Indikasi bahwa mereka telah melakukan suatu pertemuan-pertemuan. Baik itu pertemuan tertutup maupun pertemuan yang terbuka. Ya. Nah, kemudian diduga bahwa antara PT Honda Astra ini dengan PT Yamaha melakukan persekongkolan untuk menentukan harga. Sehingga harga antara dua motor itu kan hampir sama kan? Yang merek ini Honda Beat dengan apa sih Yamaha itu apa ya? Padanannya itu pasti misalnya ini 24 juta, ini ya 24 juta kurang 200, yang ini segitulah. Hampir sama lah pasti. Ini lebih mahal karena ini ada lebihnya, klaksonnya model ini, ya kan? Sistem remnya ini seperti itu. Nah, itu yang diduga telah merusak harga pasar. Bukan harga pasar, persaingan ya. Jadi persaingan. Itu dianggap tidak ada pelaku usaha yang lain tidak bisa masuk ke pasar yang sama. Mungkin misalnya Kawasaki misalnya. Atau mungkin apa ya? Suzuki mungkin. Tidak bisa masuk ke pasar yang sama, pasar motor itu dengan harga yang lebih rendah. Atau mungkin dia harga yang lebih tinggi. Jadi dia tidak bisa masuk di situ. Karena mereka sudah saling mau keluar bareng yuk. Gitu kan? Aku mau mengeluarkan model ini, harga sekian. Oke, kita sama ya. Nah, sehingga pelaku yang lain itu nggak bisa masuk di pasar yang sama. Mungkin memang waktu awal saya belajar ini tuh agak bingung. Kenapa sih mesti diatur-atur? Biarin aja tuh, itu kan diserahkan pada konsumen gitu kan. Ya kan? Kan konsumen milih. Tapi ternyata tidak sederhana itu di dalam, tidak bisa seperti itu. Tentunya kita kan konsumen misalnya, silahkan jual-jual aja. Kan kita berpikirnya seperti itu, silahkan aja jual. Honda jual apa, kan konsumen nanti yang akan memilih sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan kesukaannya. Tetapi kalau tidak diatur memang seperti itu. Tapi kalau ada pengaturan di dalam ini, sehingga pelaku usaha yang lain tidak bisa masuk ke situ. Ya, contoh tadi yang semen tadi. Semen Gresik hanya boleh di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, misalnya gitu kan. Nah, ketika semen Gresik mungkin pengen ke Sumatera, di sana udah ada semen Andalas. Nggak bisa dia masuk ke pasar yang ke sana. Gitu. Kalau bawang putih kan tadi kaitannya dengan permainan harga. Harganya menjadi sekian karena sebetulnya dia bisa menjual harga lebih rendah. Tapi dinaikkan harganya karena ada kesepakatan di antara para distributor bawang putih gitu tadi ya. Jadi kasus-kasus yang seperti itulah yang karena ada kesepakatan-kesepakatan ini yang kemudian menimbulkan persaingan yang tidak sehat, ya. Nah, di pengadilan pelaku keberatan ini pengadilan tidak memeriksa bukti. Jadi kita anggap bahwa bukti yang diajukan kita menganggap bahwa KPPU sudah selesai membuktikan. Kalaupun majelis memandang bahwa ada bukti yang tidak atau belum diperiksa oleh KPPU, misalnya atas keberatan dari pihak terlapor mengatakan, majelis hakim yang terhormat,
kami punya satu bukti, tetapi bukti itu belum dipertimbangkan, belum diperiksa oleh KPPU. Nah, itu bukan mintanya ke pengadilan, tapi pengadilan membuat surat memerintahkan kepada PPU untuk memeriksa bukti ini, gitu, ya. Jadi misalnya ada bukti counter, bukti sebaliknya, untuk mengcounter pernyataan dari KPPU, putusan KPPU. Itu kita pengadilan tidak memeriksa bukti, tapi memerintahkan kepada KPPU untuk memeriksa lagi bukti-bukti dengan berita acara. Kita periksa bukti ini tentang ini, masalah ini, bab ini, tentang ini terhadap pelaku usaha ini gitu. Kita harus detail, ya. Jadi itu dalam hal majelis memerlukan bukti tambahan, maka majelis membuat putusan selah. Dengan putusan selah memerintahkan kepada KPPU untuk memeriksa bukti-bukti yang diperlukan oleh majelis, ya. Baik. Kita kembali pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92. Ada bukti-bukti sama seperti bukti-bukti yang dipakai di persidangan perkara perdata, ya. Yaitu ada saksi, ada ahli, kemudian ada surat, ya. Kemudian petunjuk, ada keterangan pelaku usaha, ya. Ini susunannya mungkin ya agak beda, ya. Kalau di perdata kan dokumen dulu, ya. Bukti surat dulu. Iya kan? Kemudian kalau di pidana saksi dulu, ya kan? Jadi ini susunannya kan beda nih. Keterangan terdakwa, tapi ini justru petunjuk dulu. Itu tadi nomor 4. Ya. Jadi begitu Anda periksa lihat bukti, ini yang dipakai rejim mana ya? Rejim perdata atau rejim pidana? Ini tidak, ini gaduh-gaduh nih. Ya kan? Begitu, kalau rejimnya perdata, yang pertama adalah apa dulu? Surat dulu, ya kan? Baru surat, kemudian saksi, ahli, ya kan? Nah, sumpah, yang seperti itu. Berarti ini mix, Bu. Mix. Kalau rejim pidana pertama kali apa? Saksi dulu, setelah itu ahli. Kemudian apa dulu? Ya, surat lah, surat kan bisa, ya kan? Terus apa lagi? Keterangan terdakwa, ya kan? Keterangan terdakwa. Nah, ini justru keterangan pelaku usaha itu paling nomor 5. Makanya ini rejim mana yang dipakainya? Gaduh-gaduh nih rejimnya. Ya. Kemudian pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu dimungkinkan, bisa dalam perkara persidangan dimungkinkan melakukan pemeriksaan tambahan. Yaitu intinya bahwa pemeriksaan tambahan merupakan forum yang untuk memeriksa atau mengungkap hal-hal yang pernah disampaikan terlapor dalam tahap pemeriksaan di KPPU, tetapi tidak dipertimbangkan. Itu tadi seperti tadi saya sampaikan. Jadi misalnya waktu itu Anda menyampaikan bahwa misalnya contohnya, para direktur ditemukan indikasi para direktur perusahaan motor ini melakukan pertemuan bersama. Nah, mungkin Anda bisa memberikan fakta misalnya bahwa mereka tuh sebetulnya kakak beradik atau mereka sebetulnya satu sekolah, kan bisa aja kan? Mereka sudah melakukan pertemuan itu dalam rangka reuni misalnya gitu. Nah, itu yang seperti itu barangkali ada kemungkinan oleh KPPU tidak dikembangkan dalam putusan. Kalau memang Anda menyatakan bahwa pertemuan mereka itu bukan dalam rangka membicarakan bisnis ini, kesepakatan ini, tapi dalam rangka bisnis yang lain, ada urusan yang lain. Buktikan di situ. Kalau tidak dibuktikan oleh KPPU, Anda bisa minta ke pengadilan dalam bentuk keberatan. Pak, Ibu Hakim minta tolong ini agar diperintahkan oleh KPPU, perintahkan kepada KPPU akan memeriksa ulang ini. Bahwa ini tidak bisa, ini ada bukti, kami punya bukti lain, tapi ini bukti lain tidak pernah dipertimbangkan, belum dipertimbangkan oleh KPPU. Boleh itu diajukan. Ya. Nah, kemudian dalam hal seperti itu, majelis akan membuat penetapan. Kemudian penetapan dengan memerintahkan kepada KPPU untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon keberatan dengan membuat putusan selah, ya. Kemudian tapi di sini majelis harus secara detail menyebutkan putusan selahnya itu bukti-bukti apa saja yang harus diperiksa oleh KPPU
dengan jangka waktu berapa lama, misalnya hanya 30 hari, atau berapa, atau 15 hari, atau 20 hari. Karena bukti-bukti ini, berita acara ini harus disampaikan kembali ke majelis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Saya sampai jam berapa ya nih? Oke. Masih 30 menit. 30 menit. Oh, nanti kita buka. Saya agak cepat aja nanti biar buka kesempatan untuk tanya jawab. Baik. Persidangan lanjutan. Dalam hal perkara dikembalikan oleh majelis ke KPPU karena majelis berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka sisa waktu tadi ditangguhkan ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ya. Sidang lanjutan dilakukan paling lambat 7 hari sejak majelis menerima hasil pemeriksaan tambahan dari KPPU dengan memperhitungkan sisa waktu yang tersedia. Jadi kalau tadi pelaku usaha minta agar ini diperiksa lagi, kita hentikan dulu sidangnya, sidang diskors dulu. Tunggu sampai KPPU mengirimkan kembali. Ya. Nah, setelah mengirimkan kembali dilanjutkan lagi sidangnya. Gitu. Ya. Baik. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ini yang pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Waktunya kapan? Hanya 14 hari. Sejak putusan diberitahukan. Kemudian Mahkamah Agung memutus dalam waktu 30 hari. Ya, putusannya. Kemudian, ini. Tadi kan katakan bahwa ada hal yang baru. Dulu perma yang digunakan tentang hukum acara ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini tidak mengatur mengenai hukum acara, sehingga digunakan perma ya, kita keluarkan permanya. Dulu adalah perma nomor 3 tahun 2005, kemudian diperbarui menjadi perma nomor 3 tahun 2019. Yang paling pokok yaitu dalam perma nomor 3 tahun 2019 ini yaitu bahwa putusan KPPU ini merupakan putusan tata usaha negara, tetapi pengajuan keberatannya ke pengadilan negeri. Jadi bukan ketun. Ya. Waktu tahun lalu ya saya ngajar ini ada salah satu peserta ini ngotot dia. Ibu itu kan putusan, kenapa tidak ke pengadilan tata usaha negara? Ini waktu itu belum keluar. Jadi rupanya banyak sekali pelaku usaha yang keliru mengajukan keberatan ke tata usaha negara. Mengapa? Karena mengapa ini bukan putusan tun? Ini bisa jadikan soal ujian loh. Siap. Coba pendapat. Nanti saya mau tanya, coba. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa bukan diajukan ke tata usaha negara? Mengapa? Apa yang membedakan? Ada yang bisa menjawab nggak? Yang di rumah ada yang bisa menjawab? Iya. Halo, yang di rumah? Ada yang bisa menjawab? Mengapa keberatan terhadap putusan KPPU tidak diajukan ke pengadilan tata usaha negara, tapi diajukan ke pengadilan negeri? Ada yang bisa menjawab? Masih mute, Bu, di unmute. Tunjuk tangan, ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ya, Bu Asmiriwati Made. Sebentar Bu. Masih mute. Unmute. Halo? Oh, udah. Ya, Bu. Karena keputusannya bukan untuk kepentingan umum. Kalau keputusan tata Masih, Bu. Suaranya belum keluar. Karena keputusannya bukan untuk kepentingan umum, bukan untuk publik, tetapi adalah untuk para pihak. Oke. Karena bukan kepentingan umum, ya, tapi adalah kepentingan para pihak, begitu? Iya. Alasannya? Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi mau ditambahkan, Bu? Enggak, Bu. Baik. Ada yang mau melengkapi jawabannya Bu Asmiriwati, Bu Made? Yang di sini? Ada yang mau melengkapi? Barangkali ada yang mau melengkapi? Pak Hilarius? Mau melengkapi? Tunjuk tangan. Ada yang mau melengkapi jawabannya Ibu Made? Halo, ada? Tidak ada?
Baik. Ada yang di sini? Yang di studio ada yang mau melengkapi? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Ya, silakan. Siapa namanya? Nyoman Ardana. Ya, Pak Nyoman Ardana, pakai mikrofon biar didengar sama yang di rumah. Ya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Coba saya berusaha untuk menjawab ya. Kenapa tadi? Kenapa Sengketa keberatan terhadap putusan KPPU ya. Tidak diajukan Tidak di diajukan pengadilan ke Petun, kan begitu ya. Ya. Kalau menurut saya itu kalau Petun itu kan objeknya kan badan hukum, kan begitu ya. Perseorangan juga kalau di KPPU itu kan khusus untuk mengatur tentang berkaitan dengan pelaku usaha aja, Bu Dokter. Seperti itu. Artinya kalau diajukan ke Petun kan tidak nyambung jadinya. Menurut saya seperti itu, Bu Dokter, kira-kira. Seperti itu. Jadi karena PT UN itu subjeknya subjeknya adalah untuk badan hukum ya. Badan hukum atau perseorangan juga. Atau perseorangan. Juga, bukan pelaku usaha. Bukan pelaku usaha. Oke. Ya. Terus? Tapi kalau diajukan keberatannya ke Petun, artinya kan tidak nyambung gitu kan. Karena ya KPPU itu kan di sini itu dasar hukumnya tentang pembuktiannya kan pakai kau perdata kan begitu. Ya. Kau perdata ke peradilan umum ya, seperti itu. Gitu ya? Tentu harus diajukan keberatan ke pengadilan negeri kan. Ke pengadilan negeri. Iya seperti itu, Bro. Jadi menyorotinya karena pembuktiannya, sistem pembuktiannya. Betul. Karena perdata gitu. Sama pembuktiannya ke kau perdata. Kalau di PT UN pembuktiannya pakai apa? Sama, pakai kau perdata juga. Cuman kan subjeknya kan beda, Bu Dokter. Subjeknya yang beda. Iya, karena berbeda subjeknya yang subjek. beda, ya. Menurut saya seperti itu. Oke, Pak siapa tadi? Nyoman Ardana. Ya. Pak Nyoman Ardana. Iya. Oke, ada lagi yang mau? Oke, terima kasih, siapa? Ya, terima kasih. Kita diskusi ya, biar seru ya. Sebutkan namanya namanya. Sebutkan namanya dulu ya. Ya, nama saya Amelia. Saya mau mencoba menjawab. Tadi di session sebelumnya, Pak Wesler sempat menjelaskan yang saya ingat, kalau perkara KPPU itu, yang pertama, proses hukum di KPPU. Jadi sudah diatur di undang-undang bahwa kalau misalnya proses itu berjalan, maka yang menangani selanjutnya kalau misalnya, kan tadi ada yang, sebentar. Tadi kan ada yang 3 yang menerima putusan dan melaksanakan, tidak menerima dan mengajukan keberatan, dan tidak menerima dan tidak mengajukan keberatan. Nah, kalau misalnya proses itu dilanjutkan, itu memang udah diatur bahwa larinya tuh ke pengadilan negeri, lalu ke Mahkamah Agung. Jadi kalau menurut pemahaman saya, karena sudah diatur seperti itu, jadi bukan ke Petun. Gitu, ya. Bu. Nah, ini pertanyaannya ialah kenapa pembentuk undang-undang ya kok mengaturnya ke pengadilan negeri? Padahal itu berpendapat, kenapa tidak ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Apa? Kira-kira apa kalau menurut pendapatnya Amelia? Sepertinya sama kayak Bu Asmiriwati tadi jawabannya. Begitu yang ya? Kalau itu kepentingan Karena kepentingan individu per orang. Oke, silakan mau menambahkan? Ya, ayo silakan. Nggak apa-apa, semua biar aktif. Ya, silakan. Namanya? Ya, nama saya Rian, Bu. Rian? Iya. Rian aja. Sudah lulus S1? Sudah. Aduh, masih imut sekali. Siap, Bu. Ya, ini belajar berargumentasi, Bu ya. Jadi menurut saya kenapa masuknya ke pengadilan tinggi bukan ke Petun, kalau melihat dari dampaknya yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada badan usaha tertentu saja, tetapi ini sudah berdampak pada publik. Sehingga kemudian kenapa sanksi yang kemudian diberikan secara administratif, di sana ada pidana
pokok dan juga pidana tambahan menurut saya. Jadi ini sudah bukan ranah lagi persaingan usaha ini ketika memang bersengketa antara badan usaha dan punya dampak badan usaha saja. Tetapi ketika memang dampaknya ini luas, berpotensi pada masyarakat dan menghancurkan menghancurkan pasar, ini kemudian bisa berdampak luas dan kemudian ini yang menjadi alasan kenapa diselesaikan di pengadilan negeri. Itu menurut saya yang paling terlihat adalah dampak yang ditimbulkan itu bukan hanya dampak yang hanya perseorangan atau antar badan usaha atau badan hukum, tetapi pada publik juga. Itu yang membuat dia menjadi ke pengadilan negeri. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Jadi saudara memotretnya dari sisi dampak ya, Nggih. ya kan? Oke, fokusnya pada dampak ya. Nggih. Ada yang bisa menambahkan biar rame nanti bisa, ya silakan. Nggih. Sebutin namanya. Baik, terima kasih. Nama saya Turah Deva. Jadi kalau menurut saya secara sederhana itu mungkin mirip ya sama Bu Asmiwati tadi ya. Jadi dilihat dari apa istilahnya? Dilihat dari kalau biasa di pengadilan negeri kan dia sifatnya privat. Artinya orang per orang, badan hukum dengan badan hukum. Sedangkan kalau di PT UN itu kan biasanya melibatkan juga lembaga negara. Jadi kan di sini kalau saya melihat KPPU ini kan kondisinya sebagai dia mediator sebenarnya di tengah-tengah. Artinya yang berkonflik bukan KPPU-nya, tetapi yang di bawah KPPU-nya. Karena kan KPPU ini sebagai pengawas, istilahnya kayak bisa dibilang dia menengahi lah ketika ada sesuatu permasalahan, beliau menengahi, lembaga ini menengahi, tapi yang punya masalah kan yang di bawahnya, entah itu badan hukum dengan badan hukum, atau secara pribadi dengan badan hukum, ataupun sebaliknya. Menurut saya sih seperti itu, karena kita lihat juga dari ranahnya sendiri sudah berbeda. Ketika PT UN pasti sangkut pautnya dengan lembaga negara, itu pasti. Yang bermasalah entah objeknya pasti lembaga negara. Kalau misalnya yang di PN pasti personal atau privat itu. Terima kasih Bu. Baik, ada yang terima kasih. Saya tertarik sekali dengan jawaban baru tanggapannya ya. Siapa namanya tadi? Turah Deva ya tadi saya. Turah Deva ya. Bagus sekali tadi mengulas bahwa KPPU ini adalah sebagai pengawas persaingan usaha. Ya kan? Jadi dia di sini suatu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi agar persaingan usaha sih bisa berjalan dengan sehat. Ya. Sebagai pengawas persaingan usaha dan dia juga sebagai mediator, ya kan? Nah, mediator kalau kamu salah ya kamu harus dihukum, sehingga ini persaingan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu memang itu bagus sekali. Anda sudah menyimpulkan seperti itu berarti mengerti ya. Apa sih KPPU di sini? KPPU sebagai pengawas terhadap persaingan usaha. Boleh semua orang siapapun boleh, seluruh penduduk ini melakukan usaha apapun boleh, tetapi yang sehat dong. Nah, untuk melakukan usaha yang sehat ini perlu ada diawasi oleh KPPU ini. Biar semua pihak, semua orang bisa berusaha dengan nyaman. Kalau kita udah mau usaha, di sana enggak boleh, orang di sana mereka udah kong kali kong, sudah melakukan perjanjian tertutup. Silakan. Siapa namanya? Saya Erlina. Jadi kalau di hukum acara persaingan usaha, yang jadi tergugat kan KPPU. KPPU ini menjadi tergugat. Iya. Terlapor. Kalau di dalam keberatan. Ya, keberatan. Ya, kan. Okay. Di dalam persidangan di pengadilan negeri, KPPU ini sebagai terlapor karena telah memutus hasil laporan dari para pihak yang merasa ada persaingan usaha, atau maksudnya ada laporan dari masyarakat terhadap usaha pesaingnya, atau antara pesaing dengan pesaing melaporkan kepada KPPU. Jadi bukan KPPU membuat suatu peraturan atau memutus
membuat suatu kebijakan. Jadi memang karena ada sengketa sebelumnya. Nah, salah satu pihak yang yang merasa tidak setuju dengan hasil KPPU barulah menggugat keputusan dari KPPU. Sedangkan kalau PT UN itu adalah badan, lembaga atau pejabat yang membuat suatu kebijakan yang bersifat umum, luas bagi masyarakat, seperti itu. Terus kesimpulannya? Kenapa? Kesimpulannya, jadi awal mulanya yang berbeda. Kalau PT UN itu adalah lembaga negara, pejabat yang membuat suatu kebijakan. Oke. Sedangkan kalau KPPU ini adalah lembaga negara yang memutus sengketa antara para pelaku usaha atau perseorangan yang sudah melapor adanya persaingan usaha tidak sehat. Seperti terus, itu. Lanjutnya? Lanjut? Sudah bagus jawabannya. Terus? Jadi Tanggapan lagi. Oke. Dan ada tanggapan dari. Oh, ada tanggapan. Oke. Kalau Baik. memang mau dilanjut. Ada yang sudah cukup? sekian sudah cukup. Oke. Baik. Oke. Oke, saya mohon izin Ibu Silakan, Iva. silakan. Ini ada tanggapan dari peserta yang berada di rumah dari Intan Surya terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. Tanggapannya adalah karena posisi KPPU dalam sistem ketatanegaraan adalah lembaga negara komplementer yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seperti yang Ibu singgung tadi, KPPU adalah lembaga independen semu negara atau kuasi sehingga putusannya tidak diajukan pada PT UN. Oke, makin mengerucut. Oke, baik yang di rumah, saya senang sekali nih diskusinya, berarti menarik ini diskusinya. Mungkin yang di rumah ada pendapat lain, silakan, boleh. Ada yang berpendapat? Sebetulnya tadi ada pertanyaan lagi sih Ibu. Barangkali mungkin untuk pertanyaan Ibu bisa Ibu simpulkan karena memang ada pertanyaan lagi. Oke, baik ya. Jawaban dari Erlina sudah mulai mengerucut ya tadi, bahwa intinya bahwa kita harus lihat dulu apa sih kewenangan, apa yang menjadi objek dari PT UN, ya kan? PT UN itu adalah objek PT UN ialah keberatan terhadap putusan-putusan beseking. Pernah dengar beseking kan? Beseking ialah keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pejabat pemerintah, pejabat yang diberikan oleh negara, pejabat negara atau pejabat pemerintah, ya. Nah. Sekarang pertanyaannya ialah, jadi ini dari Intan dengan dari Erlina itu bisa digabungkan, karena PT UN itu menyelesaikan perkara-perkara terhadap keberatan atas putusan pejabat pemerintah yang tidak diterima, ya. Makanya pertanyaannya adalah apakah putusan KPPU ini termasuk putusan pejabat pemerintah atau bukan? Kan gitu kan? Nah, KPPU bukan di situ, ini jawabannya Intan tadi, dia menyimpulkan bahwa KPPU bukan lembaga pemerintah. Jadi bukan beseking. Putusan KPPU itu bukan keputusan pejabat pemerintah. Tapi putusan KPPU ialah putusan lembaga kuasi peradilan. Jadi bukan pengadilan juga. Kalau pengadilan kan terhadap keberatannya diajukan ke apa? Banding atau Mahkamah Agung. Putusan pengadilan, keberatan terhadap putusan pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, atau bisa langsung ke Mahkamah Agung. Keberatan terhadap keputusan, beda putusan dengan keputusan ya. Kalau putusan itu adalah produk dari peradilan, tapi kalau keputusan produk dari eksekutif, ya. Putusan produk pengadilan, keputusan produk eksekutif. Nah, keberatan terhadap keputusan lembaga pemerintah, misalnya keberatan terhadap pemecatan si A sebagai pegawai negeri, itu kan diajukan upaya keberatan atau upaya gugatan ke pengadilan tun, ya kan? Nah, sekarang keberatan terhadap putusan KPPU diajukan ke pengadilan negeri.
Karena KPPU bukan pejabat pemerintah. Ya, gitu ya. Jadi itu sudah, tadi jawabannya sudah, tapi kamu nggak menyimpulkan gitu loh. Itu cara menjawab seperti itu. Nah, jawabannya Intan dan jawabannya ini sudah benar, disaling melengkapi. Ya gitu ya, itu cara menjawab seperti itu, disimpulkan. Jadi ini sudah benar. Baik. Sudah cukup jelas ya, karena Ibu mohon izin waktu Ada kita pertanyaan? terbatas, Oke, mohon izin kalau memang bisa ada satu pertanyaan lagi dari peserta yang di rumah. Pertanyaannya dari Ibu Asmiriwati Made. Mungkin nanti singkat saja Bu jawabannya karena waktu kita sangat terbatas. Pertanyaan adalah, kalau tidak ada pemeriksaan bukti oleh majelis, apakah gugatan itu masih urgent? Pengalaman Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu, apakah ada keputusan memenangkan pelaku usaha atau yang berlawanan dengan keputusan KPPU? Silakan Ibu. Baik, terima Singkat kasih. saja Ibu. Ya, Waktunya Bu Asmiri Made ya. Ini pertanyaan juga bagus banget. Jadi begini, tadi kan saya katakan di dalam memeriksa putusan keberatan di pengadilan, majelis tidak meriksa bukti. Nah, untuk apa kita mengajukan keberatan kalau tidak diperiksa bukti? Jadi apa yang diperiksa? Kan kita tidak memeriksa lagi materi perkara. Kita anggap materi perkara sudah selesai di KPPU. Jadi yang kita periksa adalah mengenai bagaimana menerapkan hukum. Bagaimana KPPU menerapkan hukum itu sampai dia bisa mengambil keputusan ini. Jadi kalau tidak merasa bukti, jadi apakah KPPU sudah dalam membuat kesimpulan sampai pada putusan ini sudah menerapkan prosedur hukum yang benar sesuai ketentuan KUH Perdata. Misalnya saksi, bukti. Apakah dia dalam menyimpulkan ini sudah didasarkan pada bukti-bukti yang nyata? Pernah Bu Asmiriwati, saya sebagai hakim pernah punya pengalaman yang tadi semen Gresik itu pernah saya nyatakan bahwa putusan KPPU saya batalkan. Kami majelis berkesimpulan bahwa itu batal karena dalam membuat kesimpulan itu tidak didasarkan pada bukti-bukti. Jadi semua serba asumsi tidak didukung oleh bukti-bukti dokumen maupun bukti-bukti saksi-saksi itu tidak saling mensupport. Jadi akhirnya kita mengatakan bahwa ini KPPU telah menafsirkan hanya berupa penafsiran-penafsiran saja yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Meskipun tadi kan ada 5 bukti kan, 5 bukti. Nah itu tadi kan 5 bukti itu penafsiran. Ada nggak penafsiran? Ada nggak penafsiran? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Hanya petunjuk kan? Ya. Nah itu petunjuk-petunjuk itu yang kemudian dianggap bahwa itu, tapi tidak bisa kalau semua hanya berupa petunjuk-petunjuk. Kalau petunjuknya nggak bisa, tapi harus ada saksi, harus ada ahli, harus ada keterangan pelaku usaha. Jadi itu yang kita mengatakan bahwa dalam membuat kesimpulan KPPU telah keliru menyimpulkan, sehingga ini yang kita batalkan. Ada pertanyaan lagi? Masih cukup waktunya? Ya. Oke. Siapa dulu? Oke. Yang belum bicara siapa? Ya. Saya. Ya. Selamat sore Bu, saya Riri Irmanti. Ya. Saya mau nanya soal alat bukti. Jadi pada umumnya biasanya untuk perkara penetapan harga atau kartel, bukti yang lazim digunakan itu kan adanya surat perjanjian penetapan harga. Kemudian seiring berjalannya zaman, mungkin sekitar tahun 2010 ya, mulai dikenal ada bukti tidak langsung atau indirect evidence seperti email atau email yang menunjukkan adanya perjanjian penetapan harga. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kekuatan hukum dari bukti tidak langsung ini di pemeriksaan perkara persaingan usaha. Ya, baik, terima kasih. Yang ditanyakan adalah indirect evidence ya. Indirect evidence. Jadi apakah indirect evidence itu bagaimana kekuatan indirect evidence? Memang dimungkinkan. Dimungkinkan dalam perkara KPPU ini indirect evidence dimungkinkan. Tapi seperti dalam perkara-perkara perdata yang lain, indirect evidence tidak bisa berdiri sendiri. Harus didukung dengan evidence-evidence yang lain. Seperti tadi bukti email, tidak bisa hanya email saja tok. Berdiri sendiri tidak bisa. Email selama ini email apakah email juga kan bukti elektronik? Email juga belum bisa kita terima bukti elektronik dalam hukum perdata, kita belum bisa menerima secara mandiri bukti elektronik.
harus didukung dengan bukti-bukti alat bukti yang lain, ya kan? Jadi harus diceritakan pengambilannya harus sah, dilakukan, harus diakui oleh para pihak dan sebagainya, ya. Jadi intinya dimungkinkan indirect evidence, tapi harus disupport, didukung oleh bukti-bukti lain, ya. Jadi kekuatannya ya kalau hanya berdiri sendiri tidak punya kekuatan, ya. Ya. Jadi misalnya nih ada email yang secara jelas menerangkan pertukaran yang menyatakan bahwa oh memang ada nih perjanjian penetapan harga di antara kedua pelaku usaha ini. Nah, apakah bukti email itu kemudian setara dengan surat perjanjian penetapan harga atau dia tetap di bawahnya? Sepanjang, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Sepanjang memang email itu diakui, hanya berupa selembar email yang sumbernya barangkali mungkin sudah terhapus atau apa, tapi sempat misalnya di copy misalnya gitu ya. Misalnya kan kadang-kadang linknya sudah nggak ada, sumbernya udah nggak ada gitu kan, harusnya kan dicari itu. Tapi sempat di copy ini email, sepanjang email itu diakui, why not? Bisa aja ya. Oke, silakan lagi Erlina. Semakin menarik ini sepertinya Ibu. Yang saya harapkan ini, jadi tanya jawabnya, okay. Sesi tanya jawabnya ini. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu, apakah perjanjian kerjasama antara produsen dengan distributor yang isinya hanya boleh menjual produk dengan merek produsen saja, itu merupakan bukti bahwa melakukan bukti monopoli persaingan usaha. Misal, distributor A hanya boleh menjual misal minuman ya, hanya boleh menjual minuman merek A, hanya dan atau distributor meminta kepada produsen bahwa di kabupaten ini, di area ini hanya dia yang boleh menjadi distributor untuk mereknya. Seperti itu. Apakah itu juga merupakan monopoli? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Rina, jadi yang ditanyakan ialah apakah suatu perjanjian ya yang pengaturan mengenai distributor antara distributor dengan pelaku usaha ya. Tentu saja itu merupakan gimana pendapatnya? Monopoli apa tidak? Setuju ya? Setuju ya monopoli. Namun demikian kita juga tidak bisa kemudian semua perjanjian seperti itu kita katakan, kita lihat penyebarannya, dampaknya itu. Kalau misalnya distributor pisang goreng itu hanya lingkupnya hanya kecil, mungkin tidak terlalu berdampak terhadap terhadap perekonomian dari kawasan atau pelaku usaha yang lain. Jadi pelaku usaha yang lain masih bisa atau nilai ekonomisnya tidak terlalu besar, itu tidak menjadi masalah. Jadi memang KPPU ini, undang-undang ini memberikan rambu-rambu yang bersinergi dengan terhadap perekonomian secara global, secara nasional, ya. Sehingga kalau yang jelas kalau itu perjanjian itu ada dan itu dalam skala yang besar, itu jelas pasti itu berarti monopoli, ya, skala yang besar. Jadi misalnya hanya minuman jenis Coca-Cola saja yang boleh masuk ke Bali. Bali meskipun hanya satu pulau tapi kan skalanya besar. Sedangkan pelaku usaha yang lain, pelaku produsen minuman yang lain tidak boleh. Hanya mereka nggak boleh masuk ke Bali, yang hanya Coca-Cola saja yang boleh masuk ke Bali. Itu jelas monopoli, nggak boleh seperti itu. Artinya pelaku usaha yang lain tidak bisa melakukan di wilayah yang sama. Bukan merek tersebut tidak boleh masuk ke suatu wilayah tersebut, tapi distributornya yang tidak boleh menjual merek lain. Distributornya sama aja sebetulnya, kan sama aja. Tapi kan bisa, kalau merek lain dia bisa mencari distributor yang lain. Oh, distributor yang bersangkutan ini, iya, distributor yang bersangkutan tidak boleh menjual merek yang lain. Sebetulnya dalam praktek itu sangat
di Bidos sangat sering terjadi ya dalam praktek. Jadi hanya maksudnya mungkin distributor, satu distributor ini hanya boleh menjual satu merek saja, gitu, tidak boleh yang lain. Jadi kita lihat sampai seberapa pengaruh efek larangan ini terhadap ekonomi, secara dampak ekonomi secara global di wilayah tersebut. Kalau memang itu tidak terlalu signifikan, susah pembuktiannya. Saya rasa itu tidak merupakan. Jadi kembali ke pembuktian ya, kembali ke pembuktian. Kalau sepanjang misalnya KPPU bisa membuktikan bahwa adanya perjanjian distributor ini hanya boleh menjual satu merek ini atau tidak boleh menjual merek yang lain, kemudian itu berdampak besar terhadap perekonomian di suatu daerah, ya tentunya itu menjadi sesuatu yang dilarang. Tetapi kalau tidak terlalu berdampak, tidak masalah. Kita kembali lagi bahwa itu ada beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh KPPU, ya. Baik, ada lagi? Ini ya, silakan. Ya, kita masih ada waktu 5 menit, Ibu. Oke. Yang Kita di rumah masih ada maksimalkan. pertanyaan, silakan. Dari rumah belum ada. Apa namanya? Kalau misalnya kita lihat di rumah makan ya, misalnya kayak contoh kita bilanglah McD gitu kan. Jadi McD ini kan pasti Coca-Cola deh. Kemudian kalau kita lihat ke KFC, dia pasti jual Pepsi. Nah, kalau menurut Ibu secara pribadi melihatnya, itu apakah bisa nggak dikatakan bahwa Coca-Cola telah memonopoli McD? Karena di McD pasti jual Coca-Cola, Sprite dan sebagainya. Nah, dan tentunya pasti didasarkan oleh perjanjian. Kan gitu, Bu. Nah, sekarang apakah hal seperti itu tuh tidak menciderai persaingan usaha itu sendiri? Sedangkan sekarang kalau kita lihat dari Indonesia pun Pepsi udah mulai angkat kaki kan dari Indonesia, dan notabene-nya mungkin pasar persodaan di Indonesia ini dipegang oleh Coca-Cola. Nah, kalau seperti itu kejadiannya kira-kira bagaimana, Bu? Ya, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi dalam menilai apakah ini suatu pengaturan, ya, apakah ini ada suatu kong kali itu kong atau pengaturan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, produsen dengan pelaku usaha, memang kita juga tidak serta-merta ini telah melakukan permainan curang. Kita harus melihat apakah ada barang distribusinya enggak, substitusinya enggak, ada barang lain substitusinya enggak. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, kalau misalnya tidak ada hanya Coca-Cola yang boleh masuk ke situ, ya kan? Di McD hanya Coca-Cola, ya kan? Apakah kemudian apabila tidak ada Coca-Cola, ini konsumen ini akan tidak bisa makan? Kita salah satu tolak ukurnya adalah seperti itu. Kalau misalnya, jadi artinya bukan hanya Coca-Cola yang bisa dinikmati oleh, ya kan? Jadi apakah ada barang substitusi lain yang bisa diperoleh konsumen secara mudah? Kalau hanya Coca-Cola satu-satunya, dan kalau tidak ada Coca-Cola tidak bisa makan, ya itu tentu berarti itu sudah, ya. Contohnya yang mungkin semen itu aja, semen itu paling gampang deh. Misalnya di satu pulau, misalnya di Madura, hanya satu-satunya semen Gresik yang boleh masuk ke Pulau Madura. Kalau nggak ada semen Gresik, orang di sana nggak bisa membangun dong, karena pelaku usaha yang lain tidak bisa masuk, ya kan? Hanya semen Gresik yang boleh masuk ke Madura. Sedangkan semen Andala, semen petrokimia, semen itu nggak boleh. Jadi orang Madura nggak bisa membangun karena nggak ada barang substitusinya. Itu ya. Itu. Jadi nanti lama-lama akan terbuka kenapa mesti ada pengaturan-pengaturan ini. Ya, kita lihat barang substitusinya ada nggak gitu. Berarti tidak semua hal yang seperti itu bisa dikatakan. Tidak. Kita lihat. Jadi ada tolak ukurnya ya. Baik, ada pertanyaan dari. Ya, saya bacakan ini pertanyaan yang dari rumah, Ibu, dari Bapak Inyoman Sudirge Yase. Pertanyaannya, apakah proses mediasi bisa diberikan lagi jika ada keinginan dari pihak-pihak gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Nyoman Sudirge Yase. Pada intinya mediasi kan boleh saja ya. Mediasi itu bebas karena itu merupakan
kesepakatan para pihak. Kita kan kebebasan berkontrak ya, 1338. Kita kembali ke pasal 1338, kebebasan berkontrak para pihak sepanjang memang para pihak menginginkan. Dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU kan pengadilan tidak memberikan ruang kepada pihak-pihak ini untuk mengajukan, untuk melakukan mediasi. Ya Tanpa kan? melalui proses mediasi. Tanpa melalui proses mediasi, saya katakan. Namun demikian, apabila para pelaku usaha ini berkomitmen dengan KPPU, kemudian mereka mau mengajukan proses mediasi, silahkan dilakukan tapi di luar pengadilan. Kita tidak memberikan ruang, tidak memberikan waktu. Silakan mediasi dulu, nanti kita lanjutkan enggak. Silakan boleh bermediasi tapi di luar pengadilan, ya. Yang demikian ini dibolehkan saja karena itu mediasi merupakan kembali ke pasal 1338, ya kan? Kebebasan berkontrak para pihak. Sepanjang memang KPPU-nya mau ya, Pak Sudirga Yasa ya. Ya. Maaf Ibu, pada saat pemeriksaan keberatan kan proses pada saat pemeriksaan keberatan itu mungkinkah peluang mediasi itu jika ada keinginan lagi diberikan gitu loh? Mungkin Pak, mungkin sekali Pak, mungkin sekali boleh. Namun yaitu pengadilan tidak memberikan fasilitas. Fasilitas tidak memberikan, oke kita tunda 30 hari untuk melakukan mediasi, kita tetap aja jalan sampai sebelum masa persidangan 30 hari selesai. Kalau memang terjadi upaya mediasi, kita akan putus dengan putusan perdamaian. Kalau memang seperti itu luar biasa, bagus sekali. Ya Pak Berarti ya. Ada keputusan pengadilan, keputusan perdamaian jadinya isinya Bu ya? Ada Pak, ada sekali, ada. Ya? Oh iya. Ada kemungkinan, tapi belum pernah terjadi. Pak sepanjang ini. Ada celah keputusannya ada. Ada. Ya, masih ada 2 menit. Masih ada pertanyaan di rumah? Masih Bu. Ya. Terima kasih. Iya Pak Sudirga Yasa ya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Oh enggak apa-apa, cepat. 1 menit. 1 menit. Ya Bu, terima kasih. Cepat sekarang. Jadi pertanyaannya adalah ketika kemudian pihak yang melaporkan ke KPPU menarik laporannya, apakah bisa dimungkinkan atau tidak? Dan sejauh mana atau kapan dia bisa menghentikan proses tersebut? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa proses mediasi itu mungkin saja bisa dilakukan di luar persidangan atau di luar pemeriksaan oleh pihak-pihak tersebut. Sehingga ketika proses mediasi sudah berjalan dan sudah ditemukan titik kesepakatan, itu apakah kemudian pihak yang melaporkan, tadi misalkan contohnya Kawasaki melaporkan Honda dan Yamaha, itu menarik kemudian laporannya, apakah itu bisa ditarik kembali laporan tersebut atau harus tetap berjalan? Dan kapan mungkin memungkinkan atau sampai mana proses tersebut bisa dihentikan? Itu sehingga kemudian ini yang kembali tadi dijelaskan bahwa KPPU sebagai lembaga pengawasan, apakah dia akan bertindak? Ya sudah, kalau misalkan kamu laporkan, ya sudah saya akan tetap saja sampai ke penetapan. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bu. Baik, ini pertanyaannya sulit, tapi Jadi begini ya, bagus pertanyaannya, tapi ini perlu diskusi ya, Jadi begini, kan ini yang bermediasi itu bukan antara pelaku usaha aku dan pelaku usaha yang lain. Mediasi itu sudah kita berhadapan dengan KPPU. Seperti tadi Pak Sudirga Yasa ya. Awas loh Pak, mediasinya itu bukan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Seperti tadi misalnya antara Honda dan Astra dengan Yamaha, ya kan? Awalnya ada pelaku usaha lain di bidang yang sama, di bidang permotoran ini yang merasa bahwa mereka tuh ada kong kali kong, ada kesepakatan, ada lirik, ada main lirik-lirikan di belakang gitu, ya kan? Nah, kemudian ini mungkin pihak ketiga ini melapor, kemungkinan ya bisa lapor ke KPPU. Tapi begitu sudah sampai KPPU, KPPU-nya lah yang berhadapan dengan 2 pelaku usaha ini. Jadi seandainya pun dimungkinkan mediasinya bukan antara pelaku usaha Honda dan Yamaha, tapi 2 pelaku usaha ini berhadapan dengan KPPU. Ya, bentuk mediasinya apa? Tentunya ya bahwa 2
dua pelaku usaha ini bisa membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran pasal yang didakwakan. Misalnya pasal 5 mengenai monopoli, mengenai partai, kartel, mengenai pasal 17, pasal 11, itu tidak melakukan. Itu sebetulnya bentuk mediasinya. Nah, sehingga akhirnya mungkin kalau memang seperti itu berarti penyelidikannya tidak dilanjutkan. Ya, jadi sebenarnya bentuknya seperti itu. Nah, kalau tadi yang ditanyakan oleh Pak Sudirga Yasa itu, ini sudah dalam bentuk putusan, sudah sampai ke pengadilan, sudah sampai ke pengadilan. Apakah dimungkinkan mediasi? Ya boleh, sepanjang KPPU mau. Nah, mungkin, tapi memang belum pernah terjadi. Nah, mediasinya bentuknya seperti apa? Mungkin gini aja deh Pak, kita nggak akan, saya bayar aja deh. Pasti dengan bayar ini. Penyelesaiannya saya udah bayar ini aja deh, bayar apa namanya? Karena gini, ini ada beberapa, saya tadi belum sempat ini ya, ada beberapa alternatif yang bisa dijatuhkan sanksi terhadap sanksi administratif, sanksi administratif dari KPPU. Yaitu KPPU itu bisa melakukan sanksi misalnya penetapan pembatalan perjanjian. Jadi kan tadi kan melakukan perjanjian, mereka sudah kesepakatan dari membuat surat perjanjian. Ini dibatalkan karena dianggap ini ilegal, ini melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan vertikal, apa tadi isinya? Jadi melakukan perjanjian itu tadi, integrasi vertikal. Jadi dia bisa memberikan perintah, ini hentikan nih perjanjian ini. Kamu nggak boleh lagi memonopoli, hentikan. Jadi nggak boleh lagi melanjutkan. Atau menghentikan posisi dominan. Pada waktu itu apa ya? Mi apa PT Bogasari ya? Pernah diselidiki oleh KPPU karena dia dianggap sebagai posisi dominan. Dia menguasai 75% apa Indomie, kalau Indomie apa PT Bogasari, 75% pangsa pasar di bidang permimian. Ya, di Indonesia. PT Indofood ya, PT Indofood kalau nggak salah. Ya. Tapi nggak tahu tuh kelanjutannya kok nggak ini ya. Saya nggak ngikuti itu selanjutnya. Nah, karena dianggap coba mana-mana kan Indofood. Nah, dia kemudian sehingga tidak ada pelaku usaha lain yang bisa masuk. Nah, tapi kemudian setelah diselidiki ternyata mungkin tidak terbukti, tapi sempat waktu itu diduga ini telah melakukan posisi dominan. Nah, kemudian bisa pembatalan atas penggabungan, peleburan. Jadi ada nih dua perusahaan besar, misalnya Honda dan itu tadi kembali lagi, atau dua perusahaan penerbangan besar bergabung, sehingga dia menjadi posisi dominan. Sehingga pelaku yang lain nggak bisa masuk ke pasar ini. Nah, ini juga nggak boleh. Ini kalau kemudian sampai ke KPPU, kok bisa batalkan perjanjian itu. Peleburan usaha itu batalkan. Nah, apabila ini semua, kemudian apa lagi? Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, selain diminta untuk batalkan ini, pelaku usaha juga bisa, KPPU juga bisa menghukum kepada pelaku usaha dengan denda minimal 1 miliar, maksimal 25 miliar, ya kan? Nah, itu jenis-jenis tindakan yang bisa dijatuhkan oleh KPPU. Nah, tadi bagaimana kalau ada mediasi, ya kan? Mediasi. Mungkin kalau kita kembali kepada pasal 1338 mungkin mediasi. Tapi apakah mau KPPU ini bermediasi dengan pelaku usaha yang sudah dihukumnya? Ya kan? Ini kuasi pengadilan, kuasi peradilan. Kemudian ini pelaku usaha, dia, Pak saya ampun deh, saya mediasi aja deh. Silakan, paling silakan suruh aja bayar. Kamu bayar aja denda sesuai denda. Mungkin itu tindakannya. Tetapi kalau kita katakan apakah mungkin saja, tapi bentuknya ya terserah. Karena itu belum pernah terjadi. Nah, berkaitan dengan tadi, apakah mungkin mencabut laporannya? Ketika itu sudah masuk ke KPPU, ini sudah tidak lagi berhadapan dengan pihak ketiga ini, pihak ketiga sudah keluar. Dia hanya sebagai saksi di situ.
Jadi meskipun Kawasaki itu mencabut laporannya, tapi kalau sudah ditangani oleh KPPU, menjadi urusannya dengan KPPU. Jadi kalau misalnya KPPU memandang bahwa, oh ternyata laporannya Kawasaki ini benar, ya udah lanjut kita. Tapi kalau wah ini nggak benar ini, seperti tadi saya katakan tadi, yang PT Indofood tadi, mungkin laporannya oh ternyata nggak benar. Kan dia mengatakan bahwa dia menguasai 75% pangsa mie di Indonesia. Tapi ternyata mungkin laporannya dianggap tidak benar, berarti tidak ditindaklanjuti. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, sayang sekali waktunya habis. Boleh kasih aplaus untuk Ibu Ipa? Luar biasa. Sebenarnya masih banyak ada pertanyaan Ibu dari peserta di rumah, tapi karena waktu yang membatasi, maka nanti biar kami tampung dulu. Di lain kesempatan nanti Ibu bisa memberikan pencerahan lagi buat ya, kami. waktunya habis ya. Ya luar biasa. Terima kasih Ibu Ipa atas pencerahannya pada kami. Baik. Saya juga ini mengucapkan, untuk bekal calon-calon advokat ini, dan kami juga untuk nanti di kala memperoleh perkara seperti ini, nanti kami sebagai bekal nanti langsung dari ahlinya. Gitu. Ya. Baik, saya sangat merasa gembira ya bisa bergabung di sini, bisa bertemu dengan para calon-calon advokat dari Bali ini. Mudah-mudahan Anda menjadi advokat yang baik. Ingat pesan saya tadi ya. Jadi gunakan bahasa yang bagus, diuraikan dalam membuat keberatan, membuat gugatan, membuat permohonan, itu gunakan uraian. Pakai kata-kata yang bagus lah, nggak usah terlalu terpaku pada format. Ada formatnya, tapi gunakan kalimat yang bagus, yang jangan takut bahwa wah ini bukan bahasa hukum, tidak boleh. Kita senang kalau mendapatkan gugatan yang uraiannya itu menceritakan secara runtut, secara detail mengenai kejadiannya. Ya, mohon maaf kalau tadi yang saya sampaikan kurang jelas atau barangkali materinya tidak pas atau bagaimana, tapi saya sudah berusaha. Saya senang sekali dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang di rumah, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Semoga semua sukses ya. Baik. Salam sehat semua. Oke. Terima kasih.